Oke, untuk artikel pertama yang akan kita bahas yaitu berjudul Pengaruh Ukuran Buah Terhadap Frekuensi Embryogenesis Beberapa Kultivar Mangga yang ditulis oleh Trimuji Ermayanti, Derita Elvi Rantau, dan Diah Retno Wulandari. Pertama, kita lihat pada pendahuluan, itu mangga ditulis bahwa mangga merupakan buah unggulan nasional yang terdiri dari 242 kultivar, baik lokal maupun impor, tumbuh di Indonesia. Di pasaran dunia, ekspor mangga itu masih jumlahnya itu terbatas, lebih cenderung untuk memenuhi pasar dalam negeri saja. Nah, itu disebabkan oleh beberapa kendala yang terjadi, yaitu mutu dan ukuran buah yang tidak seragam, penanganan pasca panen yang kurang sempurna sehingga buah mudah rusak selama transportasi, dan ketahanan terhadap hama penyakit yang masih perlu ditingkatkan. Itu yang menyebabkan ekspor mangga ke luar negeri itu jumlahnya masih terbatas. Lalu masalah yang sering dihadapi dalam perbanyakan mangga itu biasanya penggunaan batang bawah yang kurang berkualitas, lalu pemeliharaan tanaman yang kurang intensif, dan terbatasnya jumlah pohon induk untuk okulasi dan sambung pucuk. Lalu selanjutnya kita lihat tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh ukuran buah terhadap frekuensi terjadinya embryogenesis pada beberapa kultivar mangga yang tumbuh di Indonesia, dan untuk mendapat eksplan yang tepat sehingga dapat diperoleh frekuensi embryogenesis yang tinggi pada kultur buah dari beberapa kultivar mangga di Indonesia. Nah, metodologi penelitiannya, yang pertama dilakukan yaitu sterilisasi buah muda ya. Buah mudanya ini dipisahkan dulu dari tangkai buahnya, lalu mencuci buah dengan air keran yang bersih, yaitu air keran itu maksudnya air yang mengalir. Kemudian buahnya ini dibiarkan pada air mengalir selama 30 menit atau lebih. Diteruskan dengan perendaman dalam etanol teknis 96% selama 2 menit. Maaf, di sini salah ditulis bahwa harusnya ini hanya 2 menit saja. Selanjutnya buah direndam dalam larutan sodium hipoklorit 20% itu selama 30 menit dan dibilas dengan aqueous steril sebanyak 3 kali. Lalu media menggunakan 3M terdiri dari hara makro B5, hara mikro dari MS, lalu ada vitamin MS, diatur derajat keasaman media itu menjadi 5,8 sebelum dilakukan sterilisasi. Lalu penanaman buah pada media 3M ini dilakukan dengan membelah buah hingga biji, lalu bagian terbuka dari bijinya itu diletakkan menghadap medianya. Lalu kita mengukur panjang buah untuk mengetahui respon terbaik dan harus disimpan dalam ruang inkubasi dengan suhu 27 derajat Celcius. Pengamatan ini dilakukan selama setiap hari untuk mengetahui adanya kontaminasi, pencoklatan, dan perkembangan kultur. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa dengan sterilisasi permukaan yang dicobakan, kontaminasi dapat ditekan hingga 7,1 sampai 57,1%, bahkan beberapa kultivar tidak mengalami kontaminasi. Setelah 3-4 minggu, 14 kultivar ini mengalami embryogenesis dengan frekuensi antara 4,2 sampai 35,75%. Penyimpanan kultur pada tempat gelap dan subkultur yang teratur merupakan cara terbaik untuk menekan terjadinya pencoklatan jaringan. Namun, pencoklatan
tidak menghambat embriogenesis. Media 3M merupakan media yang cocok untuk induksi embriogenesis dan ukuran buah itu sangat menentukan keberhasilan dari embriogenesis. Sekian ringkasan dari artikel yang pertama mengenai mangga. Pembahasan kedua dari artikel kedua itu berjudul Pengaruh penambahan kombinasi konsentrasi ZPT-NAA dan BAP terhadap pertumbuhan perkembangan biji Dendrobium taurulium J.J. Smith secara in vitro. Ini ditulis oleh Aisyah Intan Paramarta, Dini Erma Vitalini, dan Siti Nurfadilah. Pertama kita masuk pada pendahuluannya. Dituliskan bahwa anggrek Dendrobium taurulium ini merupakan anggrek asli Indonesia yang distribusinya itu sangat terbatas. Disebabkan oleh isolasi dari pegunungan dan bentuk wilayah yang merupakan pulau. Habitatnya ini sendiri di dataran rendah dan banyak ditemukan di pohon tepi laut. Lalu anggrek ini sulit dikembangbiakan dan sudah terancam punah. Namun salah satu upaya perbanyakan anggrek ini dengan cara kultur biji dengan penambahan berbagai jenis zat pengatur tubuh. Zat yang dipakai ini adalah NAA dan BAP. Untuk meningkatkan perkecambahan biji dan menginduksi terbentuknya protokorm. Protokorm sendiri adalah bentukan bulat padat berwarna hijau yang siap membentuk pucuk dan akar sebagai awal perkecambahan pada biji yang tidak mempunyai endosperm. Lalu selanjutnya kita ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari artikel ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kombinasi konsentrasi zat pengatur NAA dan BAP yang efektif untuk perkembangan biji Dendrobium taurulium secara in vitro. Lalu metodologinya itu tempat dan waktu penelitiannya ini di greenhouse DD Orchid yang berlokasi di Batu Malang, lalu dilaksanakan pada Februari sampai Juni 2012 di Laboratorium Kultur Jaringan Kebun Raya Purwodadi. Lalu siapkan alat bahan yang dibutuhkan seperti gelas, pipet, petri dish, lamiar airflow, timbangan analitik, kompor gas, autoklaf, pH meter, dan lain-lain. Lalu mulai dengan tahap sterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121 derajat dengan tekanan 1,5 atm yang dilakukan selama 20 menit. Lalu pindahkan ke laminair airflow yang sudah disemprot dengan alkohol 70%. Lalu zat pengatur tubuh ini dituangkan ke gelas beker, lalu ditambahkan dengan aquades hingga mencapai volume 1 liter. pH-nya itu diatur 5,8 dengan penambahan NaOH atau HCl. Lalu media ini dipanaskan di atas api hingga mendidih. Lalu tuangkan ke dalam botol kurang lebih 20 ml. Lalu disterilisasi lagi menggunakan autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius, tekanan 1,5 atm selama 20 menit. Setelah suhu dari autoklafnya ini turun, media dikeluarkan dan diuji kontaminasi selama kurang lebih 1 minggu. Uji kontaminasi itu kurang lebih 1 minggu. Lalu biji anggrek ini diletakkan di kertas saring, kemudian dilipat dan ditutup rapat. Bisa juga menggunakan staples itu. Setelah itu masukkan ke dalam larutan Clorox 10% selama 30 menit dan dibilas kembali dengan aquades steril sebanyak 3 kali masing-masing selama 10 menit. Lalu pindahkan kertas ke atas cawan Petri,
Lalu ambil biji dengan jarum Mohs steril dan sebar pada permukaan cawan Petri. Nah, cawan Petri ini harus ditutup, lalu dililitkan parafilm pada tepi-tepinya, diinkubasi pada rak kultur dengan diberi penyinaran 16 jam photoperiod dengan suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya kita ke hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapat dari percobaan ini yaitu pertumbuhan biji Dendrobium taurulium pada medium dengan perlakuan tanpa penambahan zat pengatur tubuh ini menunjukkan hasil terbaik, yaitu seluruhnya tumbuh mencapai fase 5, yaitu pembentukan planlet. Diduga biji Dendrobium taurulium ini mengandung hormon endogen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organ atau jaringan tersebut, sehingga tahapan yang paling sempurna walaupun tidak ditambahkan zat pengatur tumbuhan dari luar. Jadi walaupun dia nggak pakai zat pengatur tumbuhan, dia tuh tetap bisa tumbuh sempurna karena dendrobiumnya itu sudah mengandung hormon endogen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organ. Sekian ringkasan dari artikel kedua mengenai Dendrobium taurulium. Lalu kita lanjut ke artikel yang ketiga yang berjudul Induksi Embriogenesis Somatik dari Jaringan Endosperma Jeruk Siam. Ini ditulis oleh Mia Kosmiatin, Agus Purwito, Gustav Adolf Watimena, dan Ika Mariska. Kita masuk di pendahuluannya. Dituliskan bahwa embriogenesis adalah proses regenerasi tanaman dengan membentuk struktur seperti embrio yang diinduksi dari sel somatik atau gamet. Endosperma jeruk siam bertipe inti bebas, yaitu endosperma primer hasil fertilisasi ganda, melakukan pembelahan inti tetapi tidak langsung membentuk dinding sel. Keberhasilan embriogenesis somatik yang diinduksi dari jaringan endosperma ini ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor penentu keberhasilannya itu tahap perkembangan jaringan endosperma dan formulasi media. Lalu kita lanjut pada tujuan penelitian dari artikel ini, yaitu untuk mendapat formulasi media untuk induksi kalus embrionik, pendewasaan, dan perkecambahan, serta pemanjangan planlet dari jaringan endosperma jeruk siam si madu. Metodologi penelitiannya, yang pertama itu dengan menyiapkan endosperma dari buah jeruk siam si madu yang berumur 11-13 minggu setelah antesis. Lalu jaringan endosperma diisolasi dari buah yang sudah disterilisasi permukaannya dengan cara direndam dengan alkohol 96%. Kemudian dilakukan pada api Bunsen. Proses ini dilakukan 3 kali. Media kultur dibuat dengan menambah gula pasir dan mengatur keasaman menjadi 5,8, kemudian padatkan dengan pita gel. Lalu sterilisasi media dengan otoklav. Induksi pembentukan kalus embrionik dari jaringan endosperma jeruk siam si madu. Jaringan endosperma itu udah berupa jeli, diisolasi dari biji, lalu dikulturkan pada media dasar MS modifikasi formulasi vitamin media MW dengan ditambah beberapa zat lain. Zat lainnya ini yaitu 3 mg LBA, 30 gram
gula pasir. Sebagai perlakuan ditambahkan 0,1 mg biotin, 500 mg ekstrak malt atau ME, lalu 500 mg kasein hidrolisat, lalu 0,1 mg biotin plus 500 mg ME. Lalu penelitian ini disusun menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 ulangan. Setiap ulangan terdiri atas 5 eksplan endosperma. Kultur endosperma ini diinkubasi dengan pencahayaan rendah dari lampu TL 40 watt 220 volt selama 16 jam per hari dengan suhu 21-25 derajat. Pengamatan ini dilakukan selama 12 minggu setelah penanaman in vitro. Lalu pendewasaan dan perkecambahan embrio somatik. Ini menggunakan 0,1 gram kalus embrionik yang disubkultur dari media tanpa ZPT. Formulasi media menggunakan media MS modifikasi vitamin MW dengan menambahkan beberapa zat. Dan diinkubasi pada ruang kultur dengan penyinaran lampu 1000 lux selama 16 jam per hari dengan suhu 21-25 derajat Celcius. Pengamatan dilakukan pada jumlah embrio somatik, globular pendewasaan, serta presentase pendewasaan. Selanjutnya pemanjangan planlet. Itu yang digunakan kecambah somatik piting bagian akar atau bakal akarnya lalu dikulturkan pada media dasar MS modifikasi vitamin MW dengan menambahkan zat lain. Lalu diinkubasi pada ruang kultur dengan penyinaran 1000 lux selama 16 jam per hari dengan suhu 21-25 derajat Celcius. Pengamatan dilakukan selama 6 minggu. Diukur dari jumlah dan tinggi tunas, jumlah buku dan daun, serta pembentukan ES sekunder dan kalus embrionik. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu media tanpa ZPT, zat pengatur tumbuh, memberikan hasil yang lebih tinggi, baik zigot muda maupun dewasa. Embionik zigotik terdiri dari jaringan yang muda, sehingga tanpa adanya ZPT tetap dapat beregenerasi secara normal. Berikut adalah ringkasan dari artikel ketiga mengenai embriogenesis somatik dari jaringan endosperma jeruk siam. Selanjutnya kita membahas artikel terakhir yang berjudul embriogenesis somatik langsung pada tanaman cendana. Ini ditulis oleh Deden Sukmajaja. Kita masuk ke pendahuluannya. Pada pendahuluannya ditulis bahwa cendana merupakan salah satu komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Lalu produksi dari tanaman cendana ini sering tidak seimbang. Oleh karena itu perlu diadakan pengembangan. Faktor penentu yang penting adalah ketersediaannya bibit unggul. Teknologi yang memberikan harapan besar yaitu kultur in vitro. Bukan hanya perbanyakan, tapi juga bisa untuk perbaikan karakter dari tanaman itu sendiri. Tujuan penelitian dari artikel ini yaitu untuk mempelajari sistem regenerasi dan perbanyakan secara in vitro tanaman cendana melalui pembentukan embrio somatik secara langsung. Metodologi penelitiannya itu dimulai dengan bagian perikarp atau bagian luar kulit buah ini dibuka atau dipecah, kemudian benih dikeluarkan dan dikumpulkan. Benih ini dikeringkan di atas cawan Petri dalam laminar selama 5-10 menit. Lalu embrio yang berada di dalam benih dikeluarkan dengan menggunakan pinset yang steril. Kemudian ditanam dengan media perlakuan yang sudah disiapkan di dalam botol kultur. Terdapat 4 media, yaitu media untuk tahap induksi embrio somatik, tahap pembentukan embrio somatik sekunder, tahap perkecambahan, dan tahap perakaran. Lalu pengamatan dilakukan terhadap presentase eksplan membentuk embrio primer
dan membentuk embrio somatik sekunder dan presentasi kecambahan. Lalu hasil penelitian yang didapatkan yaitu presentase embrio somatik sekunder yang dihasilkan relatif sama dengan zigotik muda dan dewasa. Tetapi induksi perakaran belum menunjukkan hasil yang memuaskan, meskipun akar sudah terbentuk pada media MS dengan jumlah yang masih sedikit. Sekian ringkasan dari artikel yang keempat mengenai cendana.